Amin. Saudara, suatu ketika Tuhan Yesus kembali ke rumah dia yang ada di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah itu. Saudara, ketika Yesus berada di sana, semuanya berkerumun, bergerombol. Mereka ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga rumah itu, saudaraku, rumah yang mungkin pada waktu itu belum besar, atau mungkin sampai sekarang sih ada monumennya di Kapernaum, saudaraku, katanya. Bukan monumen, tetapi sudah ada replikanya. Yang lumayan besar, tidak besar-besar amat sih. Dan semua orang datang ke sana, membuat rumah tersebut berjubel-jubel, saudaraku ya. Dan saya akan membagikan 3 golongan hari ini yang terjadi pada waktu itu. Yang pertama ayat yang kedua dan ayat sampai ayat yang keempat. Mari perhatikan di sana golongan yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan muka pintu pun tidak. Sementara yang berita firman Tuhan pada mereka dan orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh. Stop di sana. Perhatikan di sana. Golongan yang pertama orang-orang yang berkerumun yang ingin mendengarkan firman Tuhan, yang ingin mendengarkan setiap apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada mereka. Bahkan di mana, saudaraku, muka pintu pun tidak ada jalan. Sehingga kalau saya berkhotbah di sini sampai pintu-pintunya berjubel-jubel karena apa? Saking banyaknya dan orang itu nggak bisa lewat. Suatu ketika ada orang lumpuh dibawa kepada Tuhan Yesus dan 4 orang yang membawa itu tidak bisa masuk. Dan anehnya, saudaraku ya, orang banyak ini mereka tidak peduli yang terjadi di belakangnya ketika amit, mas, amit, mas, amit, ada orang sakit, mas, amit, mas. Kalau orang Jawa kan seperti itu, saudaraku ya. Atau lagi kita mungkin sedang ada orang mantu ketika berkerumun-kerumun ketika membawa snack, makanan seperti itu, mau berkata amit, atau di pasar pagi deh. Di pasar pagi, yang sering di pasar pagi, orang-orang yang jadi kuli panggul itu ketika dia bawa barang-barang terus dia berkata apa? Bot ataupun saya ngomong kui. Apa? Orang tahu ngerti ratain pasar pagi kok ya. Gir. Bot mas seperti itu. Karena apa? Dan orang yang mendengar seperti itu pasti mereka minggir karena apa? Karena tahu yang di belakang itu membawa berat. Tetapi orang yang banyak ini nggak peduli. Ketika 4 orang berkata, mas, tak beri lewat kami mas, beri lewat kami mas. Orang itu nggak peduli. Banyak orang-orang sampai hari ini tidak pernah peduli pada orang-orang yang sakit hatinya. Banyak orang sampai hari ini seperti golongan-golongan orang banyak ini gak peduli sekitarnya sedang sakit hidupnya. Sakit bukan masalah sakit fisik. Terkadang fasik sampai sakit dengan banyak hal. Sakit dengan ekonominya, sakit dengan hidupnya, sakit dengan keluarganya, sakit dengan berbagai banyak hal. Banyak orang hanya melihat, oh kamu sedang sakit, oh kamu sedang gak baik-baik saja, seperti itu. Banyak orang nggak peduli seperti golongan orang banyak ini. Saudaraku, mari menangkap hari ini supaya kita tahu sebenarnya Tuhan menginginkan tidak hanya seperti orang banyak ini. Kepeduliannya nggak ada ketika ada orang sakit. Bodoh amat, sepenting aku mendengarkan firman Tuhan. Bodoh amat, sepenting aku mendengarkan Yesus berkhotbah. Bodoh amat, kamu mau apa yang terserah. Dia nggak peduli dengan segala sesuatu terjadi sekitarnya. Saudaraku, golongan yang pertama orang banyak ini ada golongan orang yang tidak pernah peduli dengan keadaan sekitarnya. Bagaimana dengan hidup kita? Apa kita peduli dengan saudara kita yang lain? Apa kita peduli dengan sesuatu hal untuk membangkitkan iman orang lain? Terkadang kita hanya bisa membuka jalan sedikit saja buat orang lain sedang sakit, hidupnya, hatinya, keadaannya, bisnisnya, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sudah lega ke orang lain. Dengan apa? Dengan perkataan kita yang gak nyakiti orang lain. Dan hidup kita dengan tindak tanduk kita, saudaraku. Tapi terkadang kita terlena dengan ketidakpedulian.
Sing penting aku bertumbuh. Orang-orang seperti ini, saudaraku ya. Kalau orang-orang yang tidak peduli dengan sekitarnya, kowe arep mati karepmu, arep karepmu, penting aku urip dhewe. Ini orang yang pernah peduli dengan keadaan sekitarnya. Apa yang didapat? Dia hanya sebagai seorang pelihat. Golongan yang kedua. Ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Karena tadi udah di PowerPoint-nya, ternyata sampai sang blank langsung hilang. Yo, saya harus mengingat lagi. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang apa, saudaraku? Seorang lumpuh digotong oleh satu orang. 4 orang yo. Nak di satu orang berarti apa? Panggul ya, nak gendong seperti itu ya. Berarti digotong oleh 4 orang, berarti lebih dari 1. Oke, berarti di sana. Ada orang-orang datang membawa kepada Tuhan Yesus, orang lumpuh digotong dengan 4 orang. Tetapi karena banyaknya orang, ya, mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Tadi apa, saudaraku, sampai pintunya nggak bisa dilewati karena saking banyaknya orang di sana. Mari di sana. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Halo? Membuka apa? Oke, membuka atap ya. Atapnya apa toh? Gendeng ya. Kone yang gendeng emang. Yang penting atap. Nanti kita berikan penjelasan. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan di sana. Ketika mereka datang membawa kepada Tuhan Yesus orang lumpuh itu, mereka tidak bisa masuk dan mereka membuka atap. Saya rasa ini bukan membuka atap, ini bahasa yang sangat dihaluskan oleh LAI. Mereka menjebol atap supaya mereka bisa menurunkan orang lumpuh ini. Karena apa? Rumah mereka itu nggak pakai atap gendeng. Mereka punya soto. Saudara, ketika membawa orang lumpuh, saya pengen pakai ilustrasi, tapi nggak punya orang-orang yang sesuai dengan paradigma saya. Jadi terkadang saya harus nggak sesuai dengan apa yang tak inginkan, jadi nggak jadi aja deh. Tak ilustrasikan sendiri. Ketika mereka membawa, saudara, ketika dia seperti itu, dia punya banyak akal, punya banyak cara, yang tujuan utamanya apa? Orang lumpuh ini sembuh. Dia naik ke atas dan dia menjebol atap. Mari perhatikan hari ini. Suatu ketika, saya dibangunkan Reni, pada malam-malam, dia berteriak, "Wah!" Buka pintu, langsung, "Oh! Kenapa? Tikusnya jebol plafon!" Tak lihat kamarnya memang jebol plafonnya, saudaraku. Ada tikus yang besar masuk ke, tikus apa kucing ya? Oh, kucing. Saudara, di rumah saudara yang punya tikus siapa? Hampir semua ya. Yang rumahnya sudah di plafon. Ini. Ketika malam-malam saudara sedang menyandarkan kepala di bantal, ujuk-ujuk, guduk seperti itu. Terganggu nggak kira-kira? Terganggu pertama, saudaraku ya. Tapi lama-lama, musikku. Mungkin seperti itu. Tapi Reni sampai maduar kejelukan kucing hanya sampai plafonnya jebol seperti itu. Saudara, saya akan bawa saudara ke arah sana. Saya harus saudara menangkap hal ini yang saya sampaikan hari ini. Ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, di atas bukan hanya membuka gendeng, bukan membuka atap, tapi mereka menjebol. Umpamanya eneng atap, umpamanya eneng gendenge. Mereka harus menggunakan apa? Bukai bukan hanya gendeng tok, eneng reng, eneng usuk, eneng karo gendeng. Tapi mereka mungkin cor-coran dengan tanah, saudara, mungkin karena saya belum pernah ke sana. Kalau Tuhan izinkan nanti saya tak foto nanti. Oh my God, misalnya biar gini seperti itu.
Tak berikan gambar ke saudara nanti. Nah, Tuhan izinkan, tapi kan nggak tahu. Nah, saudaraku, berarti mereka harus berusaha, dan saya rasa usaha itu nggak butuh waktu yang sedikit, tapi sangat lama. Saya nggak tahu apakah pakai pukul dan betul, madueng, guling ges nyek. Wong sing lupa diangkat, ayo digotong rono. Yo nak anu gampang, anak angel. Wong sakit biasanya iki kaku. Ya mboten. Kaku sak geleme dhewe wong lumpuh lagi saudaraku ya. Madueng, mari perhatikan di sana. Yang di bawah, di atas, dia di bawah. Oh, apa tuh kayak dia sensor. Jadi iki apa tuh kayak dia kayak ada wong sakit di depan. Oh, alah, ganggu wong ibadah wae. Ganggu wong rungane khotbah wae. Ganggu ngene-ngene wae, saudaraku. Orang banyak tadi nggak peduli, dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Orang banyak tadi hanya apa, saudaraku? Dia hanya mendapatkan melihat mujizat terjadi. Karena apa? Dia nggak pernah peduli sekitarnya. Dia nggak pernah peduli orang-orang yang sakit. Dia nggak peduli dengan orang-orang sekitarnya mau ngapain, dia butuhkan apa, dia nggak pernah peduli. Tapi Yesus begitu pedulinya pada orang sakit itu. Tetapi yang paling penting bukan orang sakitnya, 4 orang yang mengusung orang ini. Yesus berkata ketika dia melihat apa? Melihat apa? Imannya mana? Imannya mana? Jalan-jalan ya, hari Minggu soalnya. Ketika Yesus melihat iman apa? Iman mereka. Berarti 4 orang ini luar biasa, punya iman luar biasa. Kata mereka tuh bukan single. Apa ya? Bahasa Indonesiane bukan tunggal dia, bener. Kata mereka itu double. Double. Kata mereka itu jamak. Berarti lebih dari 1. Berarti ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat iman 4 orang ini, tergeraklah hati Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh ini dan berkata, dosamu sudah diampuni. Perhatikan di sana orang lumpuh ini. Sudah ada kesembuhan. Saudara, sampai hari ini orang hanya menginginkan sebuah mukjizat tentang kesembuhan. Tapi Yesus mengatakan hal yang paling utama. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Banyak orang hanya ingin menerima tentang kesembuhan. Tapi banyak orang tidak mau menerima dosamu sudah diampuni. Bagaimana hidup kita? Terkadang kita hanya ingin melihat, wow, luar biasa pendeta ini bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan A, B, C, D. Bisa membuat mujizat ini dan itu. Saudara, sampai hari ini saya selalu berkeyakinan iman saya. Dalam Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua mujizat itu berbeda. Bahkan sampai hari ini, saya selalu beriman bahwa mujizat Tuhan tidak pernah sama dengan Alkitab. Buat saya sendiri. Dan Tuhan sudah menyatakan banyak hal tentang hidup kami. Iman kami, iman saya, Tuhan bisa membuat dengan ribuan, jutaan cara yang gak harus sama dengan Alkitab. Sehingga saudara kalau saudara memahami saya memulai pelayanan dari tempat ini sampai hari ini, saya gak pernah meniru Alkitab, gak pernah mencontoh Alkitab. Banyak orang berpendapat, ayo kita doa 7 keliling, keliling 7 kali di tempat ini supaya ada terobosan. Itu Alkitab, men. Dicontoh boleh? Boleh. Tapi Tuhan punya banyak cara lagi, bukan hanya itu doang. Biasanya itu setelah ini ada mujizat. Biasanya seperti ini. Emang Tuhan diatur terus sama Alkitab. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Bukan yang sesuai dengan Alkitab. Tapi apa yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara pilih dosamu diampuni apa disembuhkan? Diampuni dan disembuhkan. Tapi saya menyatakan pada saudara, mujizat terbesar dalam hidup kita, dalam dunia ini, bukan masalah orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli mendengar, tapi sebuah pengampunan dosa buat saudara dan saya. Katakan amin.
Saudaraku, maka saya berikan hari ini, temanya adalah bangunlah. Karena banyak orang nggak bisa bangun, mereka yang terlena dengan kesembuhan, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Banyak orang nggak peduli tentang dosamu diampuni. Tapi hari ini saya ingatkan pada saudara, terima sebuah pengampunan Tuhan ketika engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Itu paling penting. Saudara, 4 orang ini, betapa luar biasanya ketika membawa orang lumpuh, ketika tidak bisa membawa di depan Yesus, mereka punya banyak cara. Dan ketika Yesus melihat mereka, Yesus berkata, imanmu, karena iman mereka, karena iman 4 orang ini, orang lumpuh disembuhkan. Mari membawa orang-orang yang sakit kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk hanya disembuhkan, tapi paling utama Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Karena apa? Terima Yesus. Yang paling penting itu bukan masalah sakitnya disembuhkan, tapi paling penting adalah dosamu sudah diampuni. Saudara, mari belajar hari ini. Paling penting sudah menerima Yesus, bukan mujizatnya. Mujizat itu bonus. Amin. Tapi harus kita ingat, saudaraku ya, yang paling penting, dosamu sudah diampuni. Mujizat terbesar, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli mendengar, bukan orang lumpuh berjalan, bukan kanker disembuhkan, bukan hal-hal yang disembuhkan, keajaiban seperti itu. Tapi ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dosamu sudah diampuni. Pilih yang tepat. Yang utama bukan kesembuhan, tapi yang utama adalah sebuah pengampunan dosa. Amin. Tengok kanan kirimu. Coba katakan, dosamu sudah diampuni, seperti itu. Wow. Bukan sama anu lo ya, bukan sama yang ngomong lo ya, tapi sama Tuhan Yesus. Dosamu sudah tak ampuni. Lalu siapa ya? Karena yang saya berikan ini seperti yang golongan yang ketiga, ayat yang ke-7. Ayat 7. Mengapa orang ini berkata, ia menghujat Allah, siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sama toh? Ketika saudara berkata, dosamu sudah diampuni. Yang sampai berkata, lah iki sapa e? Lah salahku apa e? Lah ngopo e? Saudaraku, ini ahli Taurat karena apa? Karena dia tahu Taurat itu dari Kejadian sampai Maliaki, sekalipun itu dalam kitab Kristen. Kalau kitabnya mereka itu dibolak-balik penyusunannya. Enggak seperti Kejadian, kecuali Taurat sendiri, sejarah sendiri, nabi-nabi sendiri seperti. Tapi penyusunannya enggak seperti Kejadian sampai Maliaki. Cuman semuanya sama, hanya penyusunannya saja. Penempatannya saja maksudnya seperti itu. Ketika dia melihat Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Wah, iki. Wah, mulai salah iki. Taurat reneng sing ngene iki. Taurat berkata hanya Allah yang bisa mengampuni. Wah, Yesus kurang ngajari nabi baru saja kemarin sore. Ngapain dia berkata seperti itu? Wah, ini kurang ajar ini. Banyak orang-orang sekarang ketika dia tahu banyak hal tentang sebuah kebenaran, sehingga ada kata-kata sombong rohani, saudaraku ya. Karena apa? Menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang itu nggak bisa. Alah, kamu belum terima mujizat, kamu belum terima ini dan itu. Aku udah terima banyak hal. Bahkan orang bersaksi di gereja kebanyakan, saudaraku ya, bukan membuktikan Yesus betapa besar biasanya nun sewu. Tapi banyak orang-orang bersaksi itu menunjukkan bahwa imannya itu besar. Bukan Yesusnya yang luar biasa. Padahal yang paling penting bersaksi itu bukan iman kita yang besar, tapi membuktikan bahwa Yesus itu besar dalam hidup kita semuanya. Kata amin. Jangan dibalik, saudaraku ya. Ini terjadi kayak ahli Taurat ini. Dia berkata, aku hebat, aku luar biasa, aku bisa Taurat, aku bisa ini dan itu. Sehingga ketika ada orang mengungkap sebuah kebenaran, dia berkata, wah salah kamu, salah.
Karena kebenaran itu untuk menegur. Dan bukan hanya untuk mengkritik. Menasihati supaya lebih baik lagi. Saudara, ahli Taurat orang-orang yang sombong rohani. Ketika dia bersaksi kepada mereka untuk menyombongkan, imanku itu tebal, imanku itu kuat, imanku itu besar. Bukan membuktikan bahwa Yesus itu luar biasa. Tapi sekarang kita harus merubah. Kesaksian kita bukan masalah iman kita. Tapi kesaksian kita adalah betapa hebatnya Tuhan Yesus yang kita sembah. Katakan amin. Kesaksian adalah Yesus yang luar biasa dalam kita semuanya. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya karya Tuhan. Saya percaya bahwa kejadian hari ini juga membuktikan bahwa sebenarnya kuasa gelap tidak suka dengan ada sebuah kebangunan rohani yang hidup saudara semuanya. Sudah saya persiapkan matang-matang, sudah sampai sana, dan uniknya saudaraku ya, di HP saya juga tidak ada lagi kopiannya. Sudah saya save di HP, dan tadi ketika saya ngopi di PC, saya tidak cut PPT saya, tapi di copy. Kalau di copy berarti kan harusnya sudah masih ada. Lihat di HP loh, kok nggak ada. Bahkan tadi semua khotbah itu hilang semuanya tadi. Saya tanya Mas Vicky, ini caranya gimana? Tanya Mas Putra, waduh ramudeng, Mas Vicky saja yang tahu. Terus ternyata di tempat sampah ada semuanya. Sampai bingung, ada apa? Pikiranku mulai mulai gondok jengkel. Mergo apa? Sudah 7.30 tadi, malah PPT-nya hilang, semua khotbah-khotbah saya di PC juga hilang semuanya, saudaraku ya. Waduh, piye iki? Jadi mulai aduh, wes Tuhan, karepmu Tuhan. Aku tak berserah saja. Dan ternyata apa saya persiapkan sekalipun tidak ada PPT-nya, saudara menangkap ini. Katakan amin. Menangkap ini bukan masalah kesembuhan, bukan masalah mujizat terbesar itu. Tapi mari bagaimana orang yang lain bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu paling penting. Mujizat terbesar bukan masalah orang buta melihat, bukan orang lumpuh berjalan, tapi pengampunan dosa adalah mujizat terbesar. Jangan seperti orang-orang ahli Taurat tadi. Ketika dia pengen bersaksi, pengen melihat sesuatu dalam Tuhan, pengen menyaksikan sesuatu, dia menyombongkan imannya, bukan mengutarakan betapa besar Tuhannya. Mari merubah, saudaraku. Bersaksilah bahwa Yesus Tuhan kita itu luar biasa. Bukan iman kita yang luar biasa, saudaraku ya. Ada amin? Bersaksilah bahwa Yesus itu luar biasa. Bukan iman kita. Sehingga Yesus berkata, sekalipun iman sebesar apa? Biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dan Yesus berharap, bukan masalah imanmu yang kamu buktikan pada orang lain. Bukan masalah kekuatanmu kamu buktikan pada orang lain. Tapi Yesus yang kamu sembah, yang sekarang mewartakan pada orang lain. Bahwa Yesus Maha Kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa. Jika orang di luar sana hanya membutuhkan mujizat. Jika orang di luar sana hanya membutuhkan kesembuhan, tapi hari ini nyata kepada mereka, yang kamu butuhkan bukan hanya kesembuhan. Yang paling penting yang kamu butuhkan adalah sebuah pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Wow. Bagikan hanya pada mereka. Yang kamu butuhkan adalah sebuah pengampunan dosa. Yesus, apa arti hidupku? Bila Yesus tidak pernah memberikan nyawa buat kita semuanya, kita tidak punya arti apa-apa, saudara. Persiapkan hatimu, masuk dalam perjamuan Tuhan, mendapatkan sebuah pengampunan dosa. Dan selalu yakin bahwa Yesus masih bisa membuat mujizat yang di luar nalar kita. Selalu imani, tapi bukan masalah iman kita, tapi kita meyakini bahwa Yesus lebih besar dari apapun. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu?
yang terbaik tersedia bagiku. Amin. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Gimana lagu ini? Mujizat terbesar dalam hidup saudara adalah sebuah pengampunan dosa. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidup. Amin. Aku semua dosa berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena berkuasa, anugerah yang selamatkan. Yesus, apa arti hidup? Ya, bila kau tak berikan nyawamu terbaik bersedia hati. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidup? Tuhan pakai kami untuk melayani anak-anak kami bagian dan perjamuan kudus hari ini. Layakan kami supaya kami semua layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan kami mengimani Tuhan Yesus, kesembuhan ada buat kami, mujizat ada buat kami, karena kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik bersedia bagiku. Ku bersyukur
atas kasih Kamu. Yesus, apa arti hidupku? Amin, amin. Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ketika Yesus menanggung setiap dosa buat saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawa buat saudara, ketika Yesus menjadi korban penghapus dosa, Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai buat sakit. Dan yang paling penting, sudah selesai untuk pengampunan dosa. Jika ketika engkau mengambil roti yang melambangkan tubuh Kristus, ketika engkau mengambil anggur yang melambangkan darah Kristus, engkau bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kau pribadi. Engkau bersaksi bahwa Yesus memegang kendali hidup kita. Mari mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari mengangkat anggur. Demikian juga yang mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah, ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus namanya berkuasa, nama di atas segala nama. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita semuanya. Dan yang paling penting dalam hidupmu, Yesus adalah mengampuni dosamu. Dan hari ini kita memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Maka bersyukurlah, sebab Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup. Yesus sungguh baik dalam hidup. Dia menjadi korban penghapus dosa dalam hidup. Mujizat terbesar, bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli mendengar, tapi mujizat terbesar dalam hidup kita semuanya ada sebuah pengampunan dosa dalam hidup. Dia menyerahkan nyawa buatmu sehingga kau memiliki hidup. Dia menyerahkan sakit-sakitnya, Dia tanggung supaya sakitmu disembuhkan. Dia menerima penderitaan yang Dia terima supaya penderitaanmu dipulihkan. Dia menerima hinaan, cacian supaya engkau dimuliakan. Kau sangat berarti di mata Tuhan. Kau sangat berarti di mata Yesus. Yes. Yesus, apa arti hidupku? Kau sangat berarti ketika Yesus menyerahkan nyawa buatmu. Kau sangat berarti sehingga Yesus mau jadi sama dengan manusia. Kau
Engkau sangat berarti. Yang bukan hanya menyembuhkan, Engkau bukan hanya dipulihkan, Engkau bukan hanya disembuhkan Tuhan, tapi Engkau diampuni dosanya. Itu mujizat terbesar dalam hidupmu. Amin. Yes. Yang terbaik buat engkau saudaraku, yang terbaik buat saudara dan saya. Mari klaim ini, pegang janji Tuhan. Yang terbaik buat saudara dan saya, yang terbaik buat saudara semuanya. Yesus, apa arti hidup? Amin, amin. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Betapa luar biasanya Yesus buat hidupmu. Yes. Atas kasih Kamu, Yesus, apa arti hidup? Amin, amin, amin. Atas kasih karunia. Saudara, ingatlah selalu, beritakan bahwa Yesuslah Tuhan kita. Bukan iman kita yang besar, bukan masalah betapa hebatnya iman kita, tapi saksikan pada mereka, saksikan pada dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat terbesar bukan masalah orang lumpuh berjalan, bukan kita melihat, tapi mujizat terbesar adalah ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mujizat terbesar, adalah sebuah pengampunan dosa dalam hidup. Maka imani semuanya. Ketika kau menerima pengampunan dosa, imani semua sakit disembuhkan, semua lukamu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Klaim selalu, klaim janji Tuhan yang terbaik dalam hidupmu, buat pertanianmu, buat peternakanmu, buat keluargamu, yang terbaik diberikan Tuhan. Yes, pekerjaanmu yang terbaik diberikan Tuhan. Karena engkau sangat berarti di mata Tuhan. Engkau sangat berarti. Pegang janji Tuhan yang terbaik tersedia bagi kita. Yesus, apa arti hidup?